Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Murtada. Pada video ini saya akan praktek ujian tengah semester mata kuliah metodologi studi Islam dengan mempresentasikan makalah 1-6. Metode adalah ajaran yang memberi uraian, penjelasan, dan penentuan nilai. Metode biasanya digunakan dalam penyelidikan keilmuan. Metodologi berasal dari kata metos dan logos yang berarti ilmu atau bersifat ilmiah. Metodologi dapat diartikan sebagai suatu ilmu tentang cara yang digunakan untuk memperoleh suatu kebenaran dengan menggunakan penelusuran dengan urutan atau tata cara tertentu sesuai dengan apa yang akan dikaji atau diteliti. Secara ilmiah, menurut Robert Friedrich bahwa arti paradigma merupakan kumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir seseorang sebagai titik tolak pandangannya, sehingga terbentuk cara subjektif seseorang terhadap realita yang ada sehingga berujung pada ketentuan sebagaimana cara menangani realita tersebut, yaitu suatu sikap disiplin ilmu untuk dijadikan landasan kajian dalam studi-studi. Pendefinisiannya menjadi sebuah pandangan yang sangat mendasar oleh para ilmuwan mengenai apa yang menjadi pokok permasalahan yang seharusnya dipelajari oleh suatu cabang-cabang ilmu pengetahuan tertentu. Ruang lingkup kajian Islam dalam tradisi Barat meliputi pembahasan mengenai ajaran, doktrin, pemikiran, teks sejarah, dan institusi keislaman. Pada awal ketertarikan sarjana Barat terhadap pemikiran Islam lebih karena kebutuhan atas penguasaan daerah koloni. Mempelajari metodologi studi Islam dapat memberikan pedoman dan pegangan hidup bagi umat Islam agar menjadi muslim yang sejati dan mampu menjawab tantangan serta tuntutan zaman modern maupun era globalisasi sekarang ini. Pada perjalanan hidup manusia yang penuh kompleksitas dan tantangan, doktrin agama telah memainkan peran yang signifikan dalam memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Doktrin agama tidak hanya mengatasi aspek-aspek spiritual dan rohani, tetapi juga memberikan panduan dalam aspek-aspek material, sosial, dan psikologis kehidupan sehari-hari. Kita telah melihat bagaimana doktrin agama telah memberikan landasan moral, etika, dan makna dalam hidup manusia. Doktrin agama menjadi sumber inspirasi, ketenangan jiwa, dan motivasi untuk mencapai kebaikan. Selain itu, doktrin agama juga membantu manusia dalam mencari makna hidup, menjawab pertanyaan eksistensial, dan memberikan panduan dalam menghadapi perubahan dan tantangan seiring dengan perkembangan zaman. Peran doktrin agama dalam memenuhi kebutuhan manusia akan terus berubah dan berkembang. Namun semua perubahan tersebut penting untuk menghormati hak setiap individu untuk memilih dan menjalani keyakinan agamanya sendiri, sambil tetap menjunjung tinggi nilai universal seperti kasih sayang, keadilan, dan perdamaian. Dengan cara ini, manusia dapat menjalani kehidupan yang penuh makna, seimbang, harmonis, sambil tetap menghormati keragaman kepercayaan dan pandangan di dunia yang semakin terhubung ini. Islam adalah agama yang mengatur manusia agar menjadi selamat, sejahtera, aman, damai, dan menyerahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, patuh dan tunduk kepadanya, serta mau beribadah dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Serta konkret pengertian agama Islam menurut istilah adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW yang disiarkan dengan dakwah ke seluruh penjuru dunia, yang memberikan pertanda bahwa Islam diperuntukkan bagi semua manusia yang berada di muka bumi ini. Islam yang agama yang damai, memberi kedamaian kepada yang lain. Jika seseorang mencermati dan memperhatikan Islam itu sendiri, maka akan terlintas di hatinya untuk mengatakan bahwa Islam adalah agama yang damai. Karena makna Islam jika ditinjau dari segi bahasa adalah aman, tentram, dan damai, sebuah nama yang sangat berpengaruh bagi yang memakainya. Begitu juga halnya dengan Islam, sesuai dengan artinya, damai. Maka kedatangan Islam di permukaan bumi ini adalah untuk membawa perdamaian, kesempurnaan,
keuniversalan dan kecocokan ajaran Islam dalam kehidupan manusia, baik kehidupan masa lalu, masa kini, maupun masa yang akan datang. Jelas memberikan pandangan yang sangat luas kepada manusia bahwa Islam mempunyai konsepsi yang matang, terarah dan sesuai dengan perkembangan zaman, yang sebagian besar ditandai dengan akselerasi peradaban, rekayasa industri dan teknologi yang sangat canggih. Penelitian agama adalah sebuah upaya sistematis dan objektif untuk memahami, menganalisis, dan mengkaji berbagai aspek agama termasuk sejarah, kebudayaan, sosial, dan doktrinnya. Penelitian agama dapat menggunakan berbagai model penelitian seperti analisis sejarah, analisis lintas budaya, eksperimen, observasi, partisipatif, riset, survei, dan analisis isi. Tergantung pada tujuan dan pendekatan penelitian yang digunakan. Agama memiliki dampak yang luas pada kehidupan manusia dan masyarakat, mencakup aspek spiritual, budaya, sosial, dan politik. Dalam penelitian agama penting untuk memahami peran sebagai doktrin, produk, budaya, dan hasil interaksi sosial. Penelitian ini membantu dalam memahami nilai-nilai keyakinan dan praktik keagamaan yang mempengaruhi individu dan masyarakat. Dengan berbagai model penelitian yang tersedia, penelitian agama memberikan wawasan mendalam tentang kompleksitas agama dalam konteks kehidupan manusia. Dengan demikian, penelitian agama memberikan kontribusi penting dalam memahami peran agama dalam membentuk budaya, sejarah, dan dinamika sosial di berbagai masyarakat di seluruh dunia. Selanjutnya, Islam merupakan agama yang ajarannya bisa diterima oleh umat kapanpun dan dimanapun. Ajaran agama Islam memiliki karakteristik yaitu komprehensif, moderat, dinamis, universal, elastis, dan fleksibel, tidak memberatkan graduasi atau berangsur-angsur, sesuai dengan fitrah manusia dan argumentatif filosofis. Kemudian ajaran Islam juga memiliki dimensi antaranya, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Selanjutnya, ajaran Islam juga mempunyai aliran, yaitu meliputi aliran Al-Khawarij, aliran Qadariyah, aliran Jabariyah, aliran Mu'tazilah, aliran Asy'ariyah, dan aliran Salafiyah. Oke, selanjutnya, sumber utama ajaran Islam terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Islam ialah konsep ijtihad yang menggunakan metode untuk memahami dan menerapkan hukum Islam yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Ijtihad didefinisikan sebagai kemampuan untuk membedakan antara benar dan yang salah, dan kemampuan untuk menegakkan hukum Islam. Sejarah Islam terdiri dari berbagai peristiwa yang pada dasarnya konsisten dengan ajaran-ajarannya. Ini termasuk sejarah agama Islam, termasuk perkembangan dan perubahannya, serta tradisi dan praktik komunitas Islam di berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, ekonomi, politik, arkeologi, politik, kebudayaan, dan aritmatika. Moralitas mengacu pada prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang didasarkan pada benar dan salah. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.